Hi, welcome back to my channel. I'm so sorry if aku nggak upload beberapa hari ini, just because I'm being too emotional lately. I don't know why, tapi emang kayak lagi emosional banget aja dan moodnya naik turun gitu. I don't know why. I'm not in my period too, so yeah. Ya, jadi hari ini aku cuma bakal rembel kayak biasanya. Lu denger gak sih suara dari luar itu kedengaran banget? Ya, aku aku bikin konten ASMR dari awal itu sebenarnya emang buat healing. Like I truly hate like talking with people yang aku ngerasa itu bakal jadi jaji akhirnya gitu. So aku agak menghindari karena memang mood aku belakangan ini lagi gak baik banget. Jadi I made this channel to improve my skills, communication skills, I think. Tapi kadang-kadang kayak rumah aku kan di pinggir jalan gitu, dan itu suara mobil motor dari luar tuh masih kedengeran banget. It's okay lah ya, gak apa-apa. Hari ini pokoknya kita cerita-cerita sambil tapping sedikit. So aku nggak tahu kalian punya pengalaman kayak gini juga apa enggak. Kayak kadang-kala kalian merasa tidak bisa mengontrol perasaan sendiri gitu. Lebih ke kayak ya nggak kontrol aja, bukannya harus marah, sedih juga sampai kayak nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, dan it was frustrating I think. Dan itu benar-benar bikin frustasi. I don't know why. Jadi aku mau tetap konsisten dengan adanya channel ini, so aku belajar untuk konsisten. Oh iya teman-teman, aku tuh beberapa hari ini kan aku kuliah ya sekarang, kuliah online gitu. Terus kayak beberapa hari aku ngerasa aku tuh terlalu overwhelmed, kayak bahasa Jawanya blenger kali ya, kayak jenuh jengah gitu. Dan emang dari dulu aku anaknya adalah aku anaknya emang bosenan. Itu satu, bosenan, selalu pengen sesuatu yang baru, dan that's why sebenarnya aku itu nggak bertahan di satu hobi gitu. Jadi aku ada banyak banget hobi. Kadang-kala aku suka nari, kadang-kala dancing gitu, aku suka dancing, kadang-kala aku suka baca, kadang-kala aku suka nulis. Jadi aku ada gambar di sini. Dan sebenarnya aku tuh kurang sehat, tapi aku nggak mau diem-diem aja gitu loh. Kayak ketika kita kurang sehat dan diem-diem aja, makin menjadi-jadi, tau gak sih? So, here's my sketchbook. So sorry for that sound. Oh, shit. And thanks for supporting. Thanks for supporting you all. I love you. I look messed up today. I don't know why. I just
I have my name here. So yeah, my name is Karen. It's supposed to be Karen. You can call it Karen too. And why is my ASMR name is Key? Because a lot of people call me Key instead of Ren or Care because I'm an Indonesian. Jelas banget. Jadi ini bukunya itu, kertasnya itu lebih ke kayak craft book, jenis kertas yang ringan dan serat, jadi serat gitu, bukan kayak HPS ada. So here's a flower. Ini belum selesai dan nggak tahu bakal diselesain kapan, karena kayak yang tadi aku bilang, aku tuh bosan banget anaknya. So yeah, I don't know. Mudah-mudahan aku nemuin hobi yang bertahan lama ya, misalnya konten kayak gini, bikin konten ASMR. I hope. Gila, aku bener-bener mess up, gak ngerti lagi, gak rapi sama sekali. It's okay lah ya. And then I have this, ini juga belum selesai. Who I am, harusnya who am I sih, cuman ya that's okay again because I'm an amateur. Then I don't know, this is just notes ya, jadi bukunya tuh campur-campur guys. I have a nice ini aku mau gambar sama orang gitu waktu itu, cuman I don't know, kayaknya karena udah lama gak dilanjutin aku jadi lupa ini gambar yang mana, terinspirasi dari mana gitu. And then ini juga kayak nggak kelihatan lah tapi ini kayak mau bikin pohon sakura, belum sih, nggak kelihatan sama sekali. I have this, I don't know, ini titik koma, hanya titik koma doang, and hashtag love yourself. Ini kayaknya udah lama sih, awal-awal hobi gambar. And then I have a nice lagi, nggak tahu kenapa aku tuh suka banget gambar mata, because kayaknya dari semua organ tubuh manusia, dari indera manusia, aku tuh paling suka sama mata, karena aku ngerasa mata itu adalah jendela jiwa. Like kita bisa ngelihat perasaan orang yang sebenarnya itu dengan ngelihat matanya gitu. Jadi yang ya organ yang paling jujur di dalam tubuh manusia adalah your eyes. Dia nggak bisa bohong about anything at all. Okay, and then oh yeah, I wrote something. Aku nulis sesuatu. Di sini tulisannya itu, pada mata kau akan melihat segalanya. Yeah, that's what I said before. Ya, kayak yang aku bilang barusan. Dari mata kita bisa melihat segalanya.
and this just doodles. It's a dragon eyes. Dragon eyes ini tuh kayak mata naga, fantasi. Oh ya, aku tuh suka banget sama yang peri-peri, kayak sihir, elf, kind of Harry Potter, terus Lord of the Rings. I love it, Narnia. I love all of that. There's no important thing here, just a few of doodles. Ini juga kayak cuma coret-coret kayak. Bayangin nih nulis ini aja aku nggak konsisten. Kayak di sini ada, di sana ada. Ini juga cuma coret-coret. There's no important thing there. Aku nggak tahu aku nulis ini kapan. Cuman waktu itu kayaknya aku lagi senang-senangnya nyanyi. Aku nulis kita bernyanyi sampai jiwa kita percaya dan berserah kepada semesta. Udah gitu doang. Ini juga mau nge-sketch, tapi I don't know kenapa nggak selesai. Ini sebenarnya harusnya itu silhouette leher gitu loh, tapi aku nggak tahu ada garis ini. Nah ini terlalu kasar garisnya, jadi kayak kalau di stop ini kan kelihatan itu harusnya leher. I don't know, nggak tahu. Di sini aku mulai jurnal. So when my dad is passed away, 6 Januari kemarin ayah aku nggak ada, pergi meninggalkan dunia yang menyesakan ini. Dan I wrote this, aku nulis ini, judulnya You Gonna Live Forever in Me. You gonna live forever in me. Hai Dad, sebulan sejak dipanggil Tuhan, aku bahkan sulit menganggap kau tidak ada. Semua mimpi, semua kebahagiaan, aku banyak berantem sama papa karena kita sama kerasnya, sama sifatnya. I love you Dad, no matter what. How do I tell you that I need you? You happy without me right now? I'm mad though. I'm jealous. Dari semua patah hati, kehilanganmu adalah yang paling mengerikan. Bahkan tanganku baru berani menulis tentangmu setelah sebulan lamanya, itu pun masih dengan tangisan. Yeah, that's true. I will show you what I've got. Cheer up you guys. Be strong. Love you in every way. Yeah, that's it. Love and hate relationship antara ayah dan anak perempuannya. It's pretty usual, I think. It's mainstream. I don't know where is again. Kayak gak ada yang. Aku tuh suka gak berurutan gitu loh nulisnya. Nah ya, I have this. Belum selesai juga. Aku gak tahu harus bikin bibirnya kayak apa. Ini belum selesai. Ya, so kalau kalian lihat di sini kayak aku biasa bikin jurnal tuh kayak vintage gitu, coklat-coklat. Ya, because that's it. I love the vintage thing, the retro thing. Kayak buat aku ngeliat sesuatu yang berasal dari gaya, style gitu, ataupun benda-benda yang identik dengan tahun 90-an, 80-an.
itu syuting kayak jadi healing, dan ada vibes tertentu, ngerasa nggak normal, kayak nggak normal in a good way, maksudnya ya, nggak normal yang baik gitu. Kayak ngerasa balik ke kampung halaman aja. Ini jurnal yang aku tulis tahun 2020. Jadi waktu itu aku banget, apa ya namanya, aku lagi ngedown bangetnya itu awal-awal pandemi. I don't know why, tapi di situ mental aku bener-bener gak baik. But I don't visit the psychiater. Jadi ya aku coba berusaha buat kenalin diri aku sendiri, belajar tentang diri aku sendiri di rumah, dan ngekop segala sesuatunya sendiri, dan itu berhasil sih. Di sini aku nulis hari ini aku nggak tahu nih dari tahun berapa. Hari ini 18 Juli 2020. Aku nggak tahu sih dari tahun berapa. Otak aku suka nggak sinkron. Hari ini aku sedang mengalami mental breakdown yang agak lumayan. Sudah 2 hari nggak selera makan. Aku baru ingat dan sadar malam ini. Saat aku SMP, aku sering mengalami hal ini. Ya, aku baru ingat. Saat itu teman-teman sekosku selalu berpikir aku menangis karena soal percintaan. Ya jadi SMP itu aku udah ngekos, guys. Karena emang aku dimasukin ke salah satu sekolah favorit yang ada di daerah aku gitu loh. Dan itu jaraknya 2 jam dari rumah. Dan papa mama aku awalnya mutusin untuk nggak asramain aku. Tapi sampai 1,5 tahun di asrama, aku akhirnya pindah keluar karena aku pengen ikut les dan lain sebagainya gitu. Jadi aku ngekos, dan mulai di ngekos inilah aku baru sadar sekarang. Dulu waktu SMP itu aku nggak berpikir sejauh itu gitu kan. Mental breakdown paling parah sampai membuat aku merasa diriku tidak beres adalah ketika awal masuk kuliah di arsitektur semester 1 ya. Jadi aku tuh pernah masuk kuliah arsitektur. Sebenarnya aku pengen waktu itu masuk arsitektur, tapi mungkin karena ada banyak masalah yang bertubi-tubi, jadi kayak I can't continue this gitu. Jadi aku setahun setelah masuk semester 1 aku out. Setahun apa 6 bulan tuh aku bener-bener tidak bersentuhan dengan komunikasi, sosialisasi, bahkan media sosial gitu. Maksudnya komunikasi yang menurut aku toksik gitu. Termasuk media sosial, aku bener-bener gak buka Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Aku cuman scrolling TikTok karena waktu itu TikTok baru hype ya, dan TikTok aku gak banyak yang tahu. Dan TikTok itu gak ada kelihatan kita online atau enggak. So aku merasa aman-aman aja. Aku merasa tertekan. Saat perasaan sedih muncul, biasanya aku akan mendengarkan lagu yang semakin membuatku menangis. Aku merasa sesak seperti merindukan sesuatu tapi tidak tahu pasti apa yang kosong. Jadi aku sengaja muter lagu sedih buat nangis. Ya biar lega aja gitu, daripada aku ngelakuin hal lain yang aku mungkin nanti tidak duga akan membahayakan gitu kan. Lebih baik ya aku nangis aja sampai capek terus tidur. Terus saat aku sedang merasa sedih terlalu dalam, biasanya aku menjadi tidak selera makan. Ya tidak selera makan makanan yang berat, makan nasi tapi kayak jajanan gitu tetap. Jadi aku tetap isi perut aku dengan jajanan-jajanan. Namun ingin selalu makan makanan yang aku suka. Iya, aku tuh gak pengen makan nasi, tapi kadang-kadang aku nyari coklat gitu. Pengen makan coklat aja seharian. Terus besoknya pengen makan yang pedas-pedas gitu. Tapi aku berusaha untuk selalu menambahkan karbohidrat di dalamnya. Misalnya makan coklat, aku pasti nambahin roti gitu atau apa dengan selai coklat. Paling enggak gitu.
terus seperti wajik ketan atau yang gurih-gurih dan kamu makan apa? Ya wajik ketan, nggak tahu wajik kan, wajik yang dari ketan itu yang coklat. Aku suka banget sama wajik itu, tapi rasanya harus gurih, jangan terlalu manis gitu yang rasa gula, kayak harus ada rasa asin dikit gitu, kayak seimbang lah, balance. Soalnya kalau hanya manis nggak enak juga. Oke, kacamata aku aneh banget emang. Aku juga jadi sulit tidur dan makan. Tidur jam 2:30 pagi, bangun bisa jam 12 siang, bisa jadi tidak tidur sama sekali sampai jam 6 pagi. Bahkan saat makan pun aku ingin menangis. Saat makan pun aku sampai mendengarkan musik. Kadang aku ingin merekam hasil sedihku, tapi takut dilihat orang lain. I hate this. Ya, itu diri aku sebelumnya guys. Aku berusaha ngelakuin banyak hal aja sih biar nggak kayak gitu lagi, dan itu berhasil. Meskipun kayak belakangan ini masih ada sedikit-sedikit gampang ngerasa burnout, tapi it's okay lah dibandingkan dulu. Terus journaling lagi. This is my journal. Ini about COVID-19 dan life goes on. Apaan COVID-19 dan life goes on. Jadi ini tuh aku tulis waktu BTS baru ngeluarin lagu Life Goes On. Dan aku ngerasa lagu itu lumayan berimpact karena kan pandemi dan kita ngerasa stuck di situ-situ aja gitu. Tapi ternyata ya hidup tetap berlanjut mau apapun. Katanya waktu itu kejam, gak pandang bulu, gak lihat siapa yang lagi sedih atau siapa yang lagi sakit, dia tetap berjalan. Jadi kita harus pandai-pandai menyikapi mau kayak apa ke depannya. Okay, that's it about my sketchbook, I think. Okay guys, jadi ramble-nya kayaknya hanya sampai di situ aja. Aku juga mau bikin video satu lagi yang not talking gitu, cuman tapping. So stay tuned and love you all. Dadah.